Shalom teman-teman, kembali kita berkumpul di hari Minggu yang cerah ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersukacita dan bersorak memuji nama Tuhan. Bersorak. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih tetap beribadah sekalipun online ya. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh semangat, kita tetap setia beribadah dengan mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan segala pemeliharaannya menyertai saudara sekalian dalam seluruh ibadah online remaja hari ini.
Teman-teman, sudah saatnya kita memasuki firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita dan menyiapkan pikiran kita agar dapat meresapi firman Tuhan pada hari ini. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk kami duduk di sekitar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan tolong kami, buka hati kami, supaya hati kami itu boleh disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kami sekali lagi dikuatkan, bahkan diingatkan melalui firman Tuhan yang mau kami sama-sama baca dan pelajari. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam firman Tuhan kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan baca dalam bagian firman Tuhan di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang pasal 4 ayat yang ke-11. Yunus pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya
maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih serta setianya, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada aku hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah esensi melayani. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah mengalami momen-momen yang bikin kita tuh gak habis pikir kenapa bisa terjadi. Bikin kita tuh bingung, kok kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya ya. Momen-momen yang biasanya di meme-meme itu disebut sebagai nyesek momen. Misalnya, pada waktu teman-teman ngecas malam-malam ya. Malam-malam HP teman-teman udah lowbat, terus ngecas, teman-teman colok di HP teman-teman, terus teman-teman tinggal tidur. Harapannya besok waktu bangun, karena weekend, teman-teman mau hangout bareng teman-teman yang lain ya. Lalu mau foto-foto, mau dan lain-lain lah ya, mau pakai HP-nya. Nah, ketika teman-teman bangun pagi, apa yang terjadi? Teman-teman lihat HP-nya teman-teman masih lowbat gitu ya. Nah, waktu punya usut dicek, udah dicolok sih, colokan kecilnya ya. Tapi ternyata colokan besarnya, kepala charger itu tidak tercolok. Rasanya itu, aduh, hari ini mau pergi ke sana kemari, tapi kok lupa untuk ngecas. Akhirnya harus pergi bersama teman-teman tanpa bisa membawa HP. Karena misalnya teman-teman nggak punya power bank gitu ya. Ini nyesek momen yang pertama. Dan mungkin ada yang lain, misalnya waktu teman-teman lagi mau ke Indomaret, karena lagi pengen banget ciki yang teman-teman suka. Nah teman-teman masuk Indomaret, teman-teman langsung menuju ke tempat ciki yang khas yang teman-teman suka. Teman-teman ambil, teman-teman mau pergi untuk ke kasir, ternyata ngantrinya panjang, ada banyak sekali deretan orang. Nah karena teman-teman pengen banget nih ciki, maka teman-teman jaban-jabani bodo amat, antri-antri dah, pokoknya aku bisa makan ini ciki gitu ya. Nah teman-teman ngikutin antriannya satu persatu, orang selesai ngantri di kasir, sampai di titik di mana teman-teman ada di depan meja kasir. Nah teman-teman taruh cikinya, waktu teman-teman cek kantong nih, lah kok kopong nih kantongnya, dompet aku di mana gitu misalnya. Waktu kita ingat-ingat, ternyata kita lupa bawa dompet waktu kita mau pergi ke Indomaret. Apa yang terjadi? Nah itulah yang akhirnya teman-teman karena lupa dompet, ya konsekuensinya karena pengen banget ciki yang kita mau beli ini, kita kembali ke rumah, ambil dompet, ambil ciki lagi di Indomaret, dan harus ngantri lagi. Rasanya nyesek, sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah ada lagi mungkin momen-momen nyesek lain. Misalnya kalau ini yang sering terjadi dalam diri aku ya. Waktu masih remaja ya, remaja aku adalah seorang pribadi yang suka membantu orang tua. Nah salah satunya masak nasi. Nah masak nasi di rice cooker.
Nah, waktu masak nasi seperti biasa ya, ambil nasinya, cuci beras, habis itu masukkan ke dalam tempatnya, lalu dicolok rice cooker. Habis itu tinggal kerjain semua yang lain sampai di momen dimana siang, jam makan siang. Nah, itu perut udah lapar banget gitu ya. Lalu akhirnya udah siap nih mau makan. Siapin peralatan makan, udah ditemenin sama ayam goreng kuning sama sambal terasi yang enak banget ya. Terus menuju ke tempat rice cooker itu. Harapannya, bayangannya waktu dibuka itu mengepul-ngepul nasinya. Wih. Nah, waktu dibuka ternyata kosong gitu ya. Nggak kosong juga sih, ada isinya, tapi isinya itu bukan kepulan asap dari nasi yang sudah matang, tapi beras yang menggenang manja dengan air-air di sana gitu. Usut punya usut ternyata lupa untuk dicetek. Jadi zaman dulu tuh ya, rice cooker tuh harus ada cetekan. Mungkin kalau zaman sekarang kan ditekan gitu ya, ada pencetannya. Nah, kalau zaman dulu dicetek, lupa untuk cetek. Udah dicolok memang, nggak lupa untuk dicolok, tapi cetekannya tuh lupa ditekan. Sampai ketika makan siang akhirnya nggak bisa makan. Yang sakit tuh bukan cuma di sini tapi di perut juga ya. Karena harus nunggu 1,5 jam lagi untuk nasinya bisa masak setelah dicetek. Nah, teman-teman juga pasti punya pengalaman mirip ya, pengalaman nyesek momen yang unik dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Kita sebagai manusia ini, kita seringkali memang punya pengalaman mirip-mirip seperti ini. Pengalaman di mana kita melalaikan hal-hal yang esensi. Kita udah ngelakuin semua hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang esensi itu kita lupa untuk lakukan. Ya seperti tadi misalnya, harusnya kita siap waktu kita ngecas HP, kita colok tuh inget kepala charger dicolok. Waktu kita pergi ke Indomaret mau beli sesuatu, inget bawa dompet dong. Waktu kita masak nasi, inget dicetek, itu kuncinya supaya itu nasi bisa masak. Tapi seringkali kita melakukan semua yang lain, tapi kita lupa hal-hal esensial yang harus kita lakukan. Nah teman-teman, Yunus juga punya kisah serupa. Kisah di mana Yunus melalaikan hal yang esensial. Di mana melalui kisah Yunus ini kita akan sama-sama dibawa pada pertanyaan-pertanyaan penting tentang apa sih esensi dari melayani. Nah teman-teman, kitab Yunus ini diawali dengan kisah tentang Tuhan yang memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 dan kedua di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada. Nah teman-teman, kenapa sih orang Niniwe ini digambarkan sebagai orang-orang yang perlu bertobat? Nah pada waktu itu bangsa Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat rusak secara moral. Segala kekejian seksual itu terjadi di sana. Praktik pengorbanan anak kepada dewa-dewa mereka itu sudah sesuatu yang lumrah dilakukan. Bahkan salah satu yang paling terkenal adalah cara mereka menghukum musuh-musuh mereka ketika perang. Caranya itu begitu sadis. Kalau kita pernah lihat kisah tentang, pernah dengar kisah tentang Esther gitu, ada di Sula gitu. Itu salah satu contohnya. Nah teman-teman, mereka ini bangsa yang terkenal keji sekali. Dan Yunus tuh merasakan kekejian mereka. Nah kalau kita sama-sama lihat, ada yang menarik di kitab ini ya secara keseluruhan. Kesan yang muncul kalau kita baca dari awal, pertengahan sampai akhir itu, seperti kisahnya tuh cepat sekali, brief. Diawali dengan nggak pakai babi bu, Yunus disuruh sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah nggak ada introduksi tuh gimana tentang siapa Yunus, apa yang dia lakukan, kesehariannya seperti apa gitu, dan kenapa dia yang ditunjuk gitu. Tapi langsung kepada Tuhan mendatangi Yusuf dan berbicara kepada Yusuf untuk Yusuf datang ke Niniwe. Singkat ininya kesannya tuh seperti ini ya, nggak nyantai banget, langsung dengan ya itu tadi, langsung dengan bagaimana Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Terus ada kisah-kisah, ada momen di mana Yunus akhirnya
awalnya tidak mau, dia akhirnya pergi ke Tarsus, tapi Tuhan tetap tangkap dia. Dan singkat cerita dia sampai di Niniwe, dia menyampaikan apa yang menjadi tugas dia, dan dia berharap untuk bangsa Niniwe tidak berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum bangsa Niniwe. Apa yang terjadi? Akhirnya Yunus marah, dia nggak mau sebenarnya melakukan ini karena dia tahu Tuhan itu begitu panjang sabar. Dan diakhiri dengan dialog antara Yunus dengan Tuhan. Yunus marah dan Tuhan menjawab, layakkah engkau marah? Dan Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan itu sebenarnya mengasihi bangsa Niniwe. Teman-teman, lalu apa setelah itu? Bagaimana dengan Yunus? Apakah Yunus bertobat gitu ya? Nggak ada gambaran tuh di sana tentang Yunus bertobat. Apakah atau Yunus masih kesal mungkin dengan Tuhan karena Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Niniwe, atau Yunus pulang ke rumahnya ketemu istri makan-makan, atau nggak ada ya? Kisah tentang Yunusnya diakhiri dengan menggantung sebenarnya. Yunus tidak digambarkan, bahkan nggak ada happy ending di sana kalau kita lihat. Nah teman-teman, kisah dalam kitab Yunus ini terasa janggal kalau kita fokusnya kepada Yunus. Karena di sana kalau kita tadi lihat ya, nggak ada introduksi tentang Yunus, nggak ada happy ending kisah tentang Yunus di sana. Tapi kalau kita alihkan fokus kita dari kepada Yunus menjadi kepada Tuhan di dalam kisah ini, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini baik-baik saja. Diawali dengan Allah yang beranugerah kepada bangsa Niniwe. Allah yang memberikan kesempatan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Allah menunjuk Yunus untuk menjadi penyampai pesan pertobatan. Yunus mungkin dalam perjalanan dia sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan berita itu, dia mangkir ya, dia pergi ke Tarsus. Tapi Tuhan tetap tangkap, dia kembalikan. Yunus mungkin masih ngedumel setelah dia melakukan pelayanannya, tapi Tuhan beri pengertian. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan anugerah kepada bangsa Niniwe. Yunus marah lagi, Tuhan memberi pengertian juga kepada Yunus tentang bagaimana kasih dan anugerahnya yang begitu besar. Nah teman-teman, kalau kita lihat fokusnya itu kepada Tuhan, kita bisa runutan peristiwa yang nggak janggal. Dan kisah ini baik-baik saja dan menunjukkan intinya adalah tentang bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Niniwe. Dan kasih Tuhan itu seringkali tidak bersyarat kepada kita manusia. Teman-teman, ada satu poin penting yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini, berkaitan tentang hal esensi dalam melayani Tuhan itu apa sih? Teman-teman, esensi dari melayani adalah tentang fokus. Fokus kita bahwa pelayanan itu tentang Tuhan, bukan tentang saya. Esensi dari pelayanan itu gimana supaya Tuhan itu dimuliakan, supaya agendanya Tuhan itu terjadi, bukan agendanya saya. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, yang jadi fokus kita itu bukan pemimpin pujiannya, yang jadi fokus kita bukan pemain musiknya, siapa pengurus organisasinya, siapa yang berkhotbah mungkin. Tapi yang menjadi fokus kita siapa Tuhannya. Bagaimana Tuhan itu dinyatakan melalui pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Itulah esensi dari pelayanan kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, dalam kitab Yunus gagal paham tentang esensi dari pelayanan. Bahwa fokusnya itu bukan tentang Yunus, bukan tentang apa yang Yunus rasakan, bukan tentang apa yang Yunus inginkan terjadi di dalam bangsa Niniwe, tapi tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau kerjakan pada bangsa ini, tentang karakter kasih Tuhan yang begitu luar biasa besar kepada bangsa ini. Nah teman-teman, seperti Yunus seringkali lupa esensi dari pelayanan itu juga terjadi dalam diri kita, bukan? Seringkali fokus kita pada Tuhan itu beralih menjadi fokus kepada kita, dan itu seringkali terjadinya smooth banget. Kita nggak sadar, perlahan-lahan hati kita itu sebenarnya pelayanan tujuannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, fokus kita ini mulai geser dikit-dikit waktu kita merasakan kita
hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya akan mau melayani kalau saya sukses dalam pelajaran saya. Tuhan, saya mau melayani kalau saya bisa dapetin si dia. Tuhan, saya melayani kalau saya ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu. Ketika kita mulai hitung-hitungan, maka hati kita mulai geser mungkin 1-2 derajat dari hati untuk menyenangkan Tuhan, untuk kita menyenangkan diri sendiri. Hati kita mulai bergeser perlahan-lahan ketika kita mulai muncul rasa malas, karena sebenarnya akarnya itu karena kekecewaan. Karena hal-hal yang kita inginkan terjadi itu tidak terjadi. Wes, gak usah pelayanan lah, doa aku gak dijawab. Atau hati kita mulai bergeser perlahan-lahan dari fokus kita kepada Tuhan menjadi kepada diri sendiri ketika kita merasakan iri. Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menjadi penyampai berita firman dengan baik, menjadi pemimpin pujian yang baik. Terus kita mulai muncul rasa iri, kenapa nggak aku ya yang di sana? Kenapa dia lagi sih? Teman-teman, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita sadar untuk kita, kalau kita hari-hari ini mungkin mengalami di mana fokus dari pelayanan kita mulai menjadi pada diri sendiri, ayo kita kembali sadar untuk kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Dan sesungguhnya yang mempunyai pelayanan adalah Tuhan. Dan sesungguhnya yang mau dimuliakan, kita muliakan itu adalah Tuhan. Dan sesungguhnya yang bekerja di dalam pelayanan itu adalah Tuhan. Nah teman-teman, mungkin sebagian dari kita ada yang bergumam, berbisik dalam hati, ya opo caranya aku pelayanan gitu ya, aku gak bisa pelayanan, aku gak pinter main musik, tiap kali mau pegang piano itu pianonya belum dipegang, nadanya udah lari ke sana kemari gitu. Atau yang lain bilang, aduh pengen pelayanan sih jadi pemimpin pujian, tapi kok teman-teman ngomong aku suaranya kayak giant gitu. Ono sing ngomong bahkan ngentut aja fales. Atau yang lain, wah kalau aku pengen jadi tim mulmet tapi aku megang komputernya meledak gitu ya misalnya. Nah teman-teman, sesungguhnya pelayanan itu bukan hanya segala sesuatu yang kita lakukan di gereja. Segala sesuatu pelayanan yang kaitannya dengan persekutuan. Tapi pelayanan itu jauh lebih dalam daripada itu. Pelayanan itu adalah semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyenangkan Tuhan. Kalau misalnya teman-teman suka futsal, melayanilah di sana. Caranya gimana, Pak? Mari kita share positive vibes gitu ya sama teman-teman futsal kita. Mainlah dengan sportif misalnya. Mainlah dengan attitude yang baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Atau ketika teman-teman mungkin suka Suka gaming. Maka melayanilah di sana. Gimana caranya? Mainlah dengan misalnya kita menunjukkan kerjasama tim yang bagus, yang baik. Atau kita mau dampingi teman-teman kita yang noob gitu ya misalnya. Nggak seperti orang yang malah dikata-katain gitu teman-teman kita yang noob. Mari main dengan kita ingat bahwa kita ini melakukan pelayanan waktu kita main game. Atau teman-teman yang suka fashion, melayanilah di sana. Sharinglah tentang prinsip-prinsip beli barang yang bukan sekadar mahal dan prestis, tapi asas kualitas. Sharinglah kepada banyak orang tentang fashion yang proper buat bentuk badan orang yang seperti ini, bentuk muka yang seperti ini, dan lain-lain. Sungguhnya kita bisa melakukan pelayanan dimanapun kita berada. Kita harus naik ke dalam mimbar. Teman-teman, ada satu orang yang namanya Lecrae. Lecrae ini adalah seorang hip hoppers yang di Amerika yang banyak sekali buat karya-karya gospel music gitu ya. Rap tentang kekristenan, tentang Tuhan, tentang gospel, tentang Injil. Teman-teman, dia ini cukup terkenal ya. Kalau nggak salah dia di 2017 tuh menang Grammy Award sebagai penyanyi gospel terbaik ya. Nah teman-teman, apa sih kalau kita perhatikan, apa sih? Aku juga waktu itu sempat penasaran ya, apa sih sebenarnya motif dia waktu dia mau terjun di dalam gospel hip hopnya.
Dan teman-teman, dia sempat cerita di satu momen bahwa dia sadar betul bahwa komunitas hip hop di Amerika itu adalah orang-orang yang kebanyakan kulit-kulit hitam. Dan khususnya anak-anak muda kulit hitam di Amerika sana itu. Mereka itu bergumul sekali dengan drugs, bergumul sekali dengan seks bebas, bergumul sekali dengan mafia-mafia di sana. Bahkan kalau kita dengar berita ya, banyak sekali sebenarnya bahkan dibilang anak-anak kulit hitam di Amerika itu nggak akan sampai 20 tahun. Maksudnya hanya sedikit anak-anak orang-orang Amerika kulit hitam itu yang bisa melewati usia 20 tahun. Kenapa? Karena anak-anak di usia remaja sampai 20 tahun kebanyakan dari mereka itu meninggal karena overdosis lah, atau karena ditangkap polisi, mengalami penganiayaan oleh polisi, atau dianiaya oleh teman-teman kelompoknya yang lain, mafia-mafia yang lain. Dan berangkat dari rasa khawatir ini, rasa rindu untuk mau memberikan perubahan ini, Lecrae membuat lirik-lirik yang mendalam, lirik-lirik yang mau mengajak orang-orang yang suka hip hop itu untuk mikirkan kembali tentang hidup itu seperti apa sih, untuk memikirkan kembali keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalam kehidupan mereka, keputusan-keputusan yang mungkin krusial dalam hidup mereka, memikirkan kembali tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, suatu kali dia bikin satu buku yang judulnya Unashamed. Di sana dia bilang gini, "My prayer is that you make music too. Maybe not with your voice and maybe not on stage, but hopefully with your life." Saya ulangi ya. My prayer is that you make music too. Maybe not with your voice and maybe not on stage, but hopefully with your life. Teman-teman, doaku buat teman-teman VOC seirama dengan doanya Lecrae. Harapanku supaya teman-teman youth di GKI Sulung itu bisa melayani Tuhan. Nggak cuma di dalam panggung pelayanan gereja, tetapi di dalam panggung kehidupan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan teman-teman bisa menjadi berkat dimanapun teman-teman berada, melalui firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pada kami. Kalau ada hati-hati kami yang mulai bergerak, mulai beralih fokusnya kepada diri kami sendiri ketika kami melayani, kiranya Tuhan bawa kami untuk sadar dan kembali menaruh pandangan kami, fokus kami kepada Tuhan. Kalau ada hari-hari ini kami yang merasa kami gak bisa pelayanan, ingatkan kami bahwa kami mampu, dimampukan Tuhan untuk kami melayani dimanapun kami berada. Di konteks kehidupan kami yang seperti apapun, Tuhan mampu untuk menolong kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bersyukur buat firman Tuhan, pembelajaran yang berharga yang kami boleh dapat melalui Yunus. Kami rindu Tuhan, beri kami kekuatan dan keberanian secara khusus untuk kami terus menyatakan iman kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu ada banyak orang-orang di sekitar kami yang butuh untuk tahu tentang Tuhan, butuh mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Mampukan kami Tuhan, dengan terlebih dahulu Engkau menjumpai kami secara pribadi dan memberi kami kekuatan untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sudah saatnya kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tuhan telah memanggil kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya kita yang pelayanan, tetapi kalian juga. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memanggilmu.
kita kembali dengan melayani Tuhan dengan penuh sukacita ya. Kalau kalian masih study from home, masih pakai Zoom, ya, lakukanlah dengan penuh sukacita, penuh semangat. Dan ketika kita penuh dengan sukacita, bagian kita mengasihi dan melayani Tuhan. Ya. Ayo jalani supaya anugerah kasih Tuhan boleh menyertai kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.